Saudara-saudara Shalom, saya sangat bersyukur kita sudah lama nggak ketemu, beberapa wajah masih teringat, ya saya masih ingat maksud saya, ya beberapa kayaknya masih ada yang baru-baru nih ya. Nah saudara-saudara, kita sungguh bersyukur melewati 2,5 tahun ya, masa pandemi yang sebetulnya baru pengalaman pertama kali saya dan saudara-saudara. Tapi nanti kalau saudara panjang umur, 100 tahun itu akan ada wabah lagi. Tiap 100 tahun katanya tuh begitu. Jadi kalau sudah panjang umur, ya kemungkinan besar saya akan mengalami. Kalau saya semoga tidak. Karena saya sadar ya kira-kira nanti Tuhan pasti pada waktunya akan memanggil saya, saudara ya. Nah, saudara, mari kita dengan sukacita membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Pergi untuk Kembali. Ya, ini kayak lagu saja ya. Saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 secara bergantian. Mari kita bersama membaca, saya duluan kemudian saudara-saudara. Kisah Para Rasul pertama ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara, kalau kita bersama-sama melihat riwayat atau sejarah gereja, kita akan menemukan bahwa kebaktian yang kita langsungkan hari ini adalah kebaktian yang sebetulnya lahir itu dari sebuah tradisi gereja, bukan dari awalnya. Saudara ya. Banyak gereja itu yang mengabaikan peristiwa kenaikan Yesus. Gereja-gereja hanya fokus kepada kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, dan kebangkitan Yesus atau Paskah. Itu besar-besaran biasanya. Kalau enggak Natalan, Paskah itu bisa besar-besaran. Ya, makan-makan, ada dana yang besar untuk ini. Hari ini apakah ada makan-makan juga? Kita akan makan bersama, masing-masing di rumah masing-masing ya. Waktunya saja kita tentukan boleh ya. Itu berbeda juga kan? Kalau waktu Paskah, saudara-saudara, waduh dengan budget luar biasa. Di gereja biasa begitu. Natal apalagi. Tapi waktu kenaikan, astaga, saudara ya, yang penting ada saja. Ada kebaktian aja udah syukur. Ini kemarin ya saya di tempat yang lain gitu ya diingatkan. Jangan lupa ya, hari Kamis itu nanti ada ibadah kenaikan. Masih di WA juga, terus masih di bla bla bla, saudara ya. Nah kalau kita lihat, perayaan kenaikan Kristus ini sekali lagi dalam gereja Protestan khususnya, saudara-saudara, itu seringkali justru diabaikan. Tidak menjadi perayaan atau ibadah yang betul-betul dilangsungkan dengan direncanakan, lalu kemudian dirayakan dengan baik, begitu. Enggak. Ya. Yang ada adalah yang penting ada. Saudara lihat baik-baik ya. Lalu kapan ini? Setelah reformasi. Ya, 1517 itu reformasi. Tapi setelah itu, beberapa tahun kemudian, gereja-gereja Protestan mulai sadar bahwa tahun gerejawi atau kalender tahun gerejawi itu harusnya lengkap dengan adanya ibadah kenaikan. Nah, sejak itulah mulai, saudara ya, itu gereja Presbyterian, itu dianggap dalam sejarah gereja itu yang awal-awal itu memiliki liturgi khusus untuk ibadah kenaikan.
Nah, kalau kita lihat Patrick itu, peristiwa kenaikan Yesus sering diabaikan meskipun ini menjadi kunci momen untuk jemaat itu mengerti bahwa Yesus hadir itu memiliki fungsi yang luar biasa, memiliki peran yang luar biasa, minimal 3 peran, yaitu nabi, imam, dan raja. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Yesus itu menjadi imam dan raja? Kapan? Sudah tahu? Kapan? Penegasannya adalah ketika Yesus naik ke surga. Kalau tidak, Yesus hanya sebatas nabi. Saudara ya, dalam Ibrani, kita bisa bersama lihat, nanti saudara lihat Ibrani 11, 12 itu ya. Di sana penulis Ibrani mengatakan bahwa kita itu bersyukur sekali oleh karena apa? Kita memiliki imam besar agung. Siapa itu? Kristus ini. Di surga sana. Yang tidak hanya mendengarkan doa saudara, tetapi Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah 2 pribadi Allah yang tidak hanya mendengar doa saudara, tetapi mendoakan saudara. Hati ya. Ini saudara mesti ingat yang seperti ini. Ya. Nah, maka kalau saja Yesus tidak bangkit, itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, saudara, pertama-tama Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaanmu dan keyakinanmu itu. Tetapi kalau Yesus tidak naik ke surga, maka saudara tidak memiliki imam dan raja. Nah, ini penting. Maka sebagian besar umat Kristiani menjalani perayaan ini tanpa pertimbangan. Saudara-saudara nggak tahu tuh yang hadir ke sini hari ini itu sebenarnya karena apa? Mungkin karena nggak enak hati juga, bisa jadi. Amin, saudara. Nah, saudara ya. Tapi hari ini kita akan mau melihat, saudara, mengapa kita merayakan hari kenaikan Yesus. Ya, ini penting. Saudara, kalau kita lihat prinsip ibadah, ini ada bahasa, dan ini menjadi rumusan sebetulnya bahasa Latin ini, yang disebut dengan, bisa dibaca itu? 1, 2, 3. Lex. Artinya adalah, ketika saya dan saudara berdoa, ketika saya dan saudara memuji Allah, nah itu kemudian membuat saya dan saudara mengerti siapa yang engkau percayai. Dan engkau akhirnya yakin dan percaya, lalu kemudian saudara saya hidup di dalam keyakinan itu. Oke ya, persoalannya adalah dalam realitas kehidupan, tiap kali saudara umat yang bahkan meyakini Yesus itu satu-satunya juru selamat adalah pribadi manusia yang terlalu takut dengan kehidupannya. Itu artinya apa? Lex vivendi, itu Anda dan saya belum alami. Oke ya? Saudara menyembah Allah, saudara itu berdoa kepada Allah, saudara memuji Tuhan mungkin dengan angkat tangan dan mungkin bisa berurai air mata. Tetapi kalau saudara dan saya itu tidak sampai kepada tahap aku meyakini betul dan aku menghidupi keyakinan itu, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dan saya. Tidak ada. Apapun yang terjadi. Nah, saudara-saudara. Oke. Nah, dalam kitab Injil, kita melihat, saudara ya, yang banyak mencatat kenaikan, peristiwa kenaikan, itu Lukas. Oke ya, Lukas tidak hanya menulis kitab Injil Lukas, tetapi Lukas juga menulis Kisah Rasul. Pertanyaannya adalah, mengapa Lukas tidak hanya cukup menuliskan peristiwa kenaikan Yesus di Lukas pasal 24 saja, bagian terakhir itu. Di Lukas 24 itu dijelaskan luar biasa, saudara. Yesus naik ke surga tidak hanya ketika dia ngobrol. Tidak saja begitu yang diceritakan di Kisah Rasul ini. Tidak. Tetapi sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati mereka. Dan pada waktu dia menumpang tangan itu atau memberikan berkat itu, dia naik ke surga. Itu versinya Injil Lukas. Oke ya? Sehingga para murid pada waktu itu tidak hanya menengadah ke atas. Mereka sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus inilah Mesias, inilah juru selamat satu-satunya, dan mereka bersuka cita. Itu versi Lukas, di Injil Lukas. Oke ya? Nah, saudara lihat nanti, ini semua bahan-bahan ini boleh nanti bawa pulang. Saudara lihat lagi ya. Ada beragam peristiwa Yesus yang dicetak oleh Injil Lukas.
Dia lahir, dia melayani, oke ya. Dia dihukum mati dalam salib itu, lalu kemudian dia mati dan dia bangkit. Tidak cukup sampai di situ. Dia juga naik ke surga. Baik di Lukas maupun di Kisah Rasul. Kira-kira dikisahkan oleh para rasul itu seperti itu pribadi Yesus. Sekarang mari kita lihat. Apa urgensinya kenaikan Yesus itu bagi kita? Mengapa kita kok harus ada kebaktian? Mengapa kita tuh kok harus merayakan? Saudara. Setidaknya ada beberapa. Nanti ini salah satu komentator ya. Yang pertama adalah peristiwa kenaikan merupakan kelanjutan dari kehidupan Tuhan Yesus yang telah bangkit sebagai raja dan imam. Sekali lagi ya, kalau Yesus naik ke surga, itu hendak menegaskan bahwa fungsi atau peran Yesus sebagai imam dan raja itu tergenapi dan mulai dilakukan. Sekarang, apa pentingnya bagi kita? Saudara begini, saudara-saudara kita yang di Muslim, bahkan Al-Quran juga menyampaikan bahwa pada akhirnya nanti yang menghakimi dunia dan yang memimpin dunia, ini siapa? Isa Al-Masih, bahasa mereka. Siapakah Isa Al-Masih? Yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Allah Putra. Pertanyaannya adalah, mengapa saya harus mengikuti ajaran yang lain kalau saya bisa langsung datang kepada Yesus? Oke ya? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang di Muslim. Saya bilang, Anda tahu nanti yang menjadi hakim dan raja itu siapa? Isa Al-Masih. Kalau gitu mengapa nggak datang ke Isa Al-Masih selama engkau masih hidup? Nah sekarang pertanyaan gampang. Saya dan saudara sekarang sudah datang dan sudah menjadi pengikut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saudara minta maaf. Istilah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus biasanya orang Kristen pun kontra. Oke ya? Jangan menyebut Yesus sebagai Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu adalah nabi saja, manusia saja. Enggak juga, saudara. Sebetulnya dalam tradisinya, itu sebetulnya ada pengakuan bahwa dia ini adalah pribadi yang berbeda. Bukan hanya nabi, bukan hanya rasul. Bukan hanya rasul, itu bahasa mereka. Tapi dia ini juru selamat. Oke ya, sebetulnya begitu. Ini tidak usah dipertentangkan lah itu istilah. Sama, menuju kepada pribadi yang sama. Oke ya, pertanyaan adalah, kalau saya sudah menjadi pengikut Yesus Kristus hari ini, apa untungnya bagiku? Untungnya adalah saudara itu punya hak istimewa bahwa engkau menjadi warga kerajaannya. Oke ya, ini penting. Udah tahu Pak? Oke. Sekarang mari kita bertanya pelan-pelan, saudara ya. Kalau saudara-saudara ulang tahun, kira-kira minta didoakan apa? Siapa yang ulang tahun hari ini atau minggu ini? Ada? Nggak ada? Wih, nggak ada yang ulang tahun ini? Oke lah, kalau ulang tahun saya minta doakan apa? Satu, biasanya panjang umur. Kedua, sehat. Terus, bahagia. Bahagia itu sebenarnya terjemahannya banyak. Saudara-saudara, apakah engkau berbahagia ketika Yesus atau Allah bersama-sama dengan saudara? Bahagia? Apakah saudara bahagia kalau saudara hidup kekal bersama Allah? Bahagia? Kalau gitu, kapan naik ke surga? Saya. Siapa di antara saudara yang ketika ulang tahun minta tolong doakan seolah hamba Tuhan, Pak, minta tolong udahlah Tuhan supaya cepat-cepat panggil aja. Ada? Ada. Biasanya pasangan hidupnya. Ya kan? Pak pendeta datang, hamba Tuhan datang gitu. Ulang tahun, udah, Pak, biar dia cepat-cepat aja Pak pergi sana ya, ke alam sana ya. Saudara, ini ironi bukan? Saya ingin kasih tahu saudara-saudara. Menjadi murid Yesus itu dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah takut mati. Amin, saudara? Amin? Jangan pernah takut mati. Why? Karena ketika engkau lahir pun engkau tidak meminta. Kedua, engkau tidak pernah berdaya. Engkau lahir dari keluarga mana, bapakmu siapa, mamamu siapa. Tidak pernah tahu. Yang betul adalah sebelum engkau dilahirkan bersama saya, engkau sebetulnya memiliki Bapa yang sempurna dan kekal, yaitu Bapa di surga. Kalau engkau kembali kepadanya, itu artinya apa? Engkau kembali ke rumahmu. Engkau kembali kepada Bapamu yang sempurna. So what? Hari ini orang begitu takut mati. Yang kedua, ingat baik-baik ya, ada dua hal ya.
Orang Kristen jangan pernah takut mati. Yang kedua adalah jangan pernah cari mati. Amin, saudara. Saya masuk ke sini tadi, saya baru ngomong Pak Hernadi itu. Saya bilang, wah, saya tersesat, saudara-saudara ya. Udah lama enggak ke sini tuh. Itu biasanya kan lewat dari sana, ya kan? Ternyata selama pandemi katanya itu di pagar, enggak boleh masuk sembarangan. Lewatlah ya yang sebelah sana. Untung saya masih ingat ada jalan di sana. Ya. Ini, saudara, manusia bisa membatasi. Ya, tadi saya kepikiran, jangan-jangan, saudara ya, ini ada kemalingan, baru ada diproteksi. Bisa jadi begitu toh? Oke, pagar di rumah Anda punya pagar? Punya ya? Tanya, mengapa harus ada pagar? Supaya saudara terproteksi dari orang-orang yang mungkin akan mengancam saudara dan mungkin mencuri atau merampok. Kira-kira begitu kan ya? Persoalannya sekarang. Kalau pagarmu itu mati semua, saudara. Itu ada peristiwa dulu di Jakarta, saudara ya. Saudara tahu ya ruko itu yang mereka mati semua di dalam rumah gara-gara kebakaran itu. Nah, hati-hati, saudara ya. Kebetulan itu keluarga rekan saya juga gitu. Terus saya kepikiran, waduh manusia kadang-kadang nggak sadar tuh ya. Boleh Anda menggunakan pakai pagar, saudara. Tapi jangan membuat Anda diri akhirnya suatu ketika stuck di sana, kejebak di sana. Jangan. Enjoy aja hidup ini, ya. Jangan cari mati. Mahasiswa hari ini, kemarin dan hari ini kami, saudara ya, itu pulang. Terus ada satu orang, dia bilang, Pak, pamit. Saya mau pakai motor, pulang. Oke. Teman-temannya ngomong, jangan ngebut-ngebut. Saya bilang, ya udah betul tuh teman-teman bilang, nggak usah terlalu ngebut pakai motor itu. Ya minimal 100 sajalah. Itu ya, karena ini anak terkenal, saudara itu ngebut betul pakai motor. Makanya saya bilang, jangan cari mati. Kayak Anda harus betul-betul tuh hati-hati. Karena kami dulu ada mahasiswa yang terlindas mobil juga gitu, saudara ya. Itu kejadian di STT Bandung waktu itu. Ingat baik-baik. Jadi murid Kristus itu yang pertama jangan takut mati. Karena saudara memiliki raja dan imam. Itu untuk saudara saya. Kedua, jangan cari mati. Oke ya? Orang Kristen biasanya udah sakit, diminta ke dokter. Nggak usah. Tuhanku hebat. Tuhanku punya kuasa. Tuhan sudah ngomong sama pasanganmu. Supaya engkau itu ke dokter. Nggak mau. Lalu mati saudara dan saya. Kira-kira saudara gugat Tuhan. Tuhan, masa aja pilek begitu saya mati? Itu bukan pilek, kata Tuhan. Itu COVID. Ngerti? Kan kamu disuruh itu supaya kamu itu pergi ke dokter. Kenapa nggak pergi ke dokter? Gampang tuh. Saudara ingat baik-baik itu ya. Jangan sampai saudara itu menjadi ironis atau naif dalam kehidupan. Oke? Kenaikan adalah keharusan agar janji Allah tentang Roh Kudus itu tergenapi. Yohanes itu mencatat. Yesus sebelum dia bangkit, saudara, dia mengatakan, aku harus pergi ke rumah Bapa. Oke, mengapa? Supaya Allah penghibur, yaitu Roh Kudus itu hadir bersama-sama Anda. Lalu kemudian, kenaikan adalah jaminan terakhir dari penebusan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya selalu membayangkan, dan saya selalu ngomong kepada baik mahasiswa maupun gereja yang biasa saya layani. Kan biasa saya keliling-keliling, saudara ya. Kalau boleh memilih. Nah, sekarang mari kita bayangkan ya. Kalau boleh memilih, saudara mati dalam keadaan apa? Tidur ya? Iya. Wah, enak ya. Dipeluk papa mama gitu ya. Tidur terus hilang. Ya, Anda nggak kaget, papa mama kaget. Gitu toh ya? Bagus tuh. Saya juga mau begitu. Awalnya saya bayangkan juga begitu ya. Mati itu kalau bisa dipelukan istri gitu. Kira-kira kan ya mati gitu ya. Dia yang kaget istri, saya enak-enak di sana gitu. Nah, bayangan yang lain kalau saya saudara ya, minta tolong sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan mati di pesawat. Atau terbang, enggak lama ya, kira-kira semenit itu gitu. Oke ya. Ya, dekat surga, oke ya. Enggak pernah bisa dilihat itu di mana raganya. Selesai saudara. Sudah begitu apa? Keluarga saya dapat asuransi. Itu penting, saudara-saudara, ya. Itu penting.
kita sama-sama mati, oke ya, dikubur, tidak ada asuransi. Tapi kalau Anda naik pesawat dan blar, apapun pesawatnya, dapat asuransi itu, setidaknya ada warisan, saudara. Kenapa? Saya tidak bisa mewariskan apa-apa selain ragaku yang kena pesawat itu ledor gitu ya. Berapa waktu yang lalu, saudara, saya ada tugas di Mamuju sana. Ya, saudara, ada yang dari Mamuju di sini? Nggak ada ya? Sulawesi sana, saudara ya. Pagi-pagi, jam 2 malam itu, dari bandara telepon, Pak, kita akan dipercepat jadwalnya. Jam berapa? Dari jam 8 itu jam 5 kita mau terbang. Oke, untung saya dekat bandara di situ. Terus kami susul ya Pak di hotel, lalu kemudian gitu. Hujan lebat. Saya bilang, udah jam 5, nggak ada. Oke ya. Kemudian saya tanya, kapan lagi? Masih hujan Pak, cuaca nggak betul. Oke, lama-lama. 7:30 baru terbang. Itu pun masih hujan. Kenapa kok tetap dilakukan ini take off nih untuk kita terbang? Ini cuaca yang terbaik. Katanya tuh begitu. Karena sebentar lagi tuh nanti akan badai dan lain sebagainya, angin dan lain sebagainya. Oke, sangat kecil toh, saudara ya. Wah, sepanjang jalan sampai Makassar, karena kami harus transit di Makassar. Itu saudara ya, guncangan luar biasa. Dari, saudara tahu tuh, pernah naik pesawat? Yang turun itu, itu roller coaster yang di sana ya, kora-kora segala kalah saudara ya. Itu semua, Allah, semua begitu. Saya diam, Tuhan kapan? Cepat saja. Tak jatuh juga saudara ya. Tiba-tiba, masuk ke Makassar. Sampai di Makassar, ditanya sama sebelah, Pak, dari tadi Bapak kok tenang sekali, kenapa? Memang mau takut apa? Saya takut mati Pak, ya ampun, kalau hidup emang Bapak bagus. Enggak juga toh. Itu saya bilang, ini kan juga susah cari kerjaan. Saya bilang, mati sekarang apa susahnya? Saya bilang, Bapak enak sekali, ringan sekali. Ya enak, saya punya Tuhan Yesus. Mari, mati hari ini, saudara. Saya tidak hanya mati di surga. Anak-anak saya dapat asuransi sama istri saya bilang. Begitu juga ya Pak, iya. Nah sekarang terbang kau, kan dia mau ke Kalimantan, saya mau ke Jakarta. Saya bilang, nanti cuaca buruk ini Pak, jangan takut, masuk saja. Saya bilang, ya. Ringan bukan? Jadi kalau saudara mau mati, kayak saya saja. Ayo kita satu pesawat kita. Ya. Bam! Itu selesai. Ya. Dan ini bukan guyonan, saudara. Andai pun betul terjadi, saya sangat bersuka cita. Toh mati juga, betul? Jangan takut mati, jangan cari mati. Urgensi kenaikan Yesus yang lain, ada yang mengatakan begitu. Ya, ini adalah karya klimaks dari Yesus, oke ya? Supaya apa? Saya dan saudara itu menjadi pribadi-pribadi yang mengerti, tidak takut dengan kehidupan. Ya, nah sampai kepada kenaikan Yesus Kristus tidak hanya menjelaskan dan meninggikan inkarnasi salib dan kebangkitan, tapi juga menegaskan kedatangan Kristus di masa depan. Saudara, di dalam pengalaman para murid di Tesalonika, 1 dan 2 Tesalonika, khususnya di 2 Tesalonika, itu ada yang salah paham. Dikasih tahu sama Paulus bahwa Yesus akan datang. Oke ya? Sejak dia diberitakan itu, maka orang Tesalonika pada waktu tidak mau bekerja. Nunggu. Oke ya, nunggu, cepat datang. Akhirnya nggak kerja dan jadi pemalas. Paulus mengatakan, jangan seperti itu. Yang tidak bekerja, jangan makan. Bukan karena ketika kita menantikan Yesus itu terus sudah kita tinggalkan saja nih ya. Oko kita, usaha kita, terus kemudian segala pekerjaan kita tinggalkan. Tunggu saja Tuhan Yesus datang. Bukan begitu. Saudara-saudara ya. Tetap saja jalankan semua rutinitas ada, saudara-saudara ya. Pekerjaan itu berikan yang maksimal untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Tapi jangan salah, saudara ya. Jangan hanya terus bekerja. Ya, ingat Tuhanmu juga, gitu. Oke? Sekarang mari kita bersama-sama melihat di dalam teks kita. Apa yang Yesus tegaskan dalam peristiwa kenaikannya? Apa? Nah, yang pertama mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan ayat yang ke-8. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, saudara, di sana
sampai di penghujung Yesus itu bersama-sama dengan para murid masih memikirkan apa yang diingini. Para murid sadar betul bahwa sebentar lagi Yesus nggak ada bersama-sama mereka ini. Tapi para murid masih ada ambisi. Tuhan, kau belum wujudkan ini nih, satu hal ini. Apa itu? Kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Artinya apa? Mengembalikan kerajaan Israel itu seperti pada waktu kerajaan Daud dan Salomo. Kira-kira itu yang terpikir. Itu maksudnya. Kebayang nggak saudara? Maka ayat 6 itu, mari kita lihat. Itu menjadi satu ekspresi bahwa pribadi Mesias yang orang Israel impikan itu minimal ada 5 kriteria. Apa aja itu? Nah, mari kita baca. Lihat baik-baik. Yang pertama adalah, baca, 1, 2, 3. Itu pertama. Jadi kalau aku punya Mesias, Mesias adalah pribadi yang membebaskan aku dan bangsaku dari penjajahan Romawi secara fisikal. Ya, bebas aku. Oke, kedua adalah mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru. Tahun 1947 itu, 40-an, 47 saudara ya, ketika Israel itu kembali lagi dari Jerman, dari mana-mana, itu dianggap sebagai, wah, ini Mesias tiba. Ternyata enggak juga. Lalu kemudian memimpin pada penyembahan pada Tuhan yang benar. Betul. Yesus sudah melakukan itu. Khotbah di bukit itu mengatakan bahwa kalau kamu itu masih ingat kira-kira ya, gigi ganti gigi. Yesus mengatakan apa? Masih ingat nggak? Kira-kira kalau ada orang yang menampar pipi, ayo pipi apamu? Pak, ngapain itu diurus Pak? Gitu loh. Ayo pipi kiri atau pipi kanan? Cek baik-baik di Alkitab ya. Saudara Yesus mengatakan, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Mengapa pipi kanan duluan? Biasanya tuh orang tuh pakai kadal, bukan kidal. Ini kadal, ini kidal. Ingat ya. Kalau sudah ditampar, di Israel tuh kok ditampar pakai belakangnya ini, itu bukan hanya tamparan, tapi penghinaan yang paling keji. Engkau bukan manusia. Ya, itu dihina luar biasa. Kalau engkau dihina luar biasa seperti itu, berikanlah juga pipi sebelahmu. Kalau engkau masih bertahan, orang itu yang harusnya malu. Kira-kira itu begitu. Jangan gigi ganti gigi. Yang terjadi adalah itu kan ya, kita masih mengamini PL kan ya. Kalau engkau merontokkan satu gigiku, maka semua gigimu akan menjadi pekerjaan tukang gigi. Kira-kira gitu toh? Nah, membawa era perdamaian, mendirikan kembali negara Israel. Ini artinya apa? Ketika saya bertemu Tuhan, mentalitasnya adalah aji mumpung. Bukankah saya dan saudara juga begitu? Oke? Seringkali saudara bertanya-tanya kan, pernah nggak bertanya sih, aku tuh sudah setia pada Tuhan, aku tuh sudah berdoa kepada Tuhan, anak-anakku juga sudah taat kepada Tuhan. Lalu kok aku tetap miskin? Amin, saudara? Amin? Syukurlah ya. Biasanya memang amin gitu. Memang tak betul Pak. COVID ini sudah luar biasa. Baru kemarin saya di Jakarta, ke Karawang juga pelayanan. Saya tanya gimana ekonomi? Aduh Pak, katanya itu udah mau pulih. Susah juga Pak. Apalagi pemerintah hari ini ya, pada waktu Desember yang lalu kan mengatakan tahun ini tahun yang paling susah ekonomi. Katanya begitu. Apakah susah ekonominya? Saudara, yang paling bahagia tuh orang yang punya uang. Bukan nggak punya uang, sedikit duit. Mirip saya lah gitu kira-kira. Mau resesi ekonomi kah, mau nggak ada uang kah, nggak masalah. Kenapa? So terbiasa. Tadi saya kesini, saya bilang, sama istri saya bilang, doa, nggak usah buat sarapan, ya. Nanti saya cari aja di pinggir jalan kalau ada, ya. Betul. Tadinya saya nggak mau sarapan, tapi tadi tuh dari jam di rumah tuh jam 7, jadi masih kita kira jam ya 7:20 udah sampai di situ tuh. Saya pikir-pikir ngapain di gereja nanti juga jangan-jangan belum terbuka itu kan gereja itu toh. Ya sudah saya makan sebelah sana sudah ya. Mari cari-cari kupat tahu. Ya, kupat tahu makan. Pak, terus ngobrol-ngobrol. Maaf Pak, salah orang.
Orang itu dianggapnya tuh kenal sama saya kenal sama dia gitu loh. Ya, masa sama makan, ngobrol, salah orang. Masya Allah saya bilang, ya Tuhanku, memang sih muka aku kan muka ya yang familiar gitulah kira-kira kan ya. Ya begitu, jangan gitu-gitu amat tuh. Tapi kan ada cerita nih karena hari ini saudara ya. Makan sama-sama sudah enggak apa-apa Kang, enggak apa-apa. Makan ya, oke makan gitu. Terus mulai, mau saya bayarin Kang? Oh jangan Pak. Aduh, Bapak aja saya bayarin. Oh saya bilang, jangan. Oh, makin gini-gini semua kan ya. Ya sudahlah, gitu kan ya. Enggak juga ya. Saya bayar sendiri kok, percayalah ya. Nah, saudara-saudara, seringkali kan kita tuh nuntut Yesus itu harus mengabulkan semua doaku. Ya kan? Jangan begitu. Kalau Yesus mengabulkan setiap doamu, siapa yang menjadi Tuhan? Tuhan yang menjadi pesuruhmu atau engkau harus taat kepada Tuhan? Maka ada yang tanya, apa itu doa apa? Doa itu adalah satu upaya aku mengekspresikan apa yang aku mau, tapi di balik semuanya itu harus kuakhiri dengan aku menyerahkan semuanya itu dalam kehendakmu. Jadi doa esensinya adalah penyerahan diriku, hidupku kepada Allah yang mengetahui betul apa yang seharusnya baik bagiku. Saudara-saudara, kupat tahu itu saya kemarin makan di hotel. Nah tuh saudara ya, saya tanya sama yang mengundang saya, maaf ya Pak, saya sudah makan ini malam, jadi saya tuh ya yang kecil aja lah, kupat tahu. Kan sama dengan gado-gado kira-kira gitu toh. Saya pesannya di sana gado-gado. Di sana saudara, gado-gado itu 90.000. Untung saya dibayarin. Kalau enggak, Masya Allah, saya bilang, wah ini mati saya. Gitu kan. Saya bilang, aduh lain kali jangan dah. Gado-gado, saudara-saudara. 90.000. Lah tadi di sini saya tanya, berapa Kang? Ayo Pak. Ya 10.000 lah Pak. Jauh bukan? Nanti kapan-kapan saya traktir Bapak Ibu 9 orang khusus ya. Kupat tahu. Saya niat mentraktir saudara-saudara pada waktunya, nanti saudara yang bayar saya ya. Nah, saudara-saudaraku, kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari siapa? Dari Roh Kudus. Untuk apa ini kuasa? Yaitu untuk apa? Yang saudara tidak bisa melayani Tuhan, yang saudara-saudara tidak mampu melayani Tuhan, menjadi pribadi yang bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa. Saya beberapa kali itu di sini saya lihat, pemain musiknya berganti. Itunya WL apa namanya yang singernya ada berubah lah gitu. Wah bagus juga lah. Kira-kira begitu. Ya, saudara-saudara, manusia baru dan manusia lama itulah yang membuat saya berbeda. Mengapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hatimu dan memimpin Anda. Itu kuasa. Nah, lalu kuasa Roh Kudus membuat manusia baru bisa membuktikan bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan Kristus dan tidak pernah bisa ada direbut dan dirampas. Apapun itu. Oke ya, ini sekarang lagi ngetren. Kayak artis-artis itu ada yang menjadi mu'alaf, ada yang menjadi Buddha, ada yang menjadi Hindu dan lain sebagainya. Terserah. Saudara-saudara ingat baik-baik, agama itu adalah pilihan. Keyakinan itu juga bukan pilihan. Keyakinan itu karunia. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa percaya sama Kristus kalau tidak dikaruniai oleh Tuhan. Karena itu, jaga betul-betul, pelihara betul-betul karunia itu. Kalau enggak, saudara nggak pernah bisa mengenal Tuhan dengan sendiri kok. Nggak bisa. Nah itu beriman. Lalu ketaatan. Para murid itu menunggu. Yesus bilang, di Yerusalem ya, Yerusalem, jangan pergi mana-mana dulu. Stop di situ. Habis itu baru mereka menjadi saksi Yesus. Nah, ini kuasa banyak sekali. Untuk apa? Mengadakan mujizat. Karena itu kalau ada yang sakit, jangan tunggu lagi dokter sama hamba Tuhan dulu. Saudara itu juga menjadi alat Tuhan untuk mendoakan. Jangan takut mendoakan orang. Oke ya? Kalau yang Anda doakan, mintanya itu kan sembuh. Oke ya? Dan kemudian hidup bersama-sama dengan Allah. Nah itu sebetulnya tuh doa yang nggak jelas. Ya? Oke ya? Sembuh ya sembuh gitu loh ya. Bersama dengan Allah itu ada dua. Di dunia ini dan di dunia lain itu. Saya sering kali itu dia diminta, saya udah cerita sama saudara kan ya. Ke rumah sakit ada orang susah untuk meninggal. Panggilnya saya. Ya ICU udah lama gitu. Baru Tuhan tolonglah supaya hari ini juga bersama. Masih di sini. Dia udah pergi. Ada yang mau didoakan begitu? Gak akan mau toh. Jangan memanggil saya dah ya. Nah, kedua, kamu akan menjadi saksi.
Saudara-saudara, saksi dalam perjanjian lama itu ada dua hal. Satu adalah saksi di pengadilan. Dan itu tidak boleh bersaksi palsu. Tidak boleh. Kedua adalah saksi tentang Allah di Yesaya. Bahwa Yesaya menjadi saksi Allah. Ini loh Allah yang harusnya kita sembah, kita muliakan, dan kita akan beritakan. Lalu, kalau kita lihat Lukas, modal para murid adalah apa? Dia hidup bersama-sama Yesus. Dia melihat Yesus. Bahkan dia mengalami kebangkitan Yesus itu. Ya itu saja yang disaksikan, jangan susah-susah, saudara. Nah, lalu kemudian kuasa Roh Kudus dalam bersaksi bukan hanya sebatas keberanian, tetapi memberi hikmat kepada saudara-saudara. Kayak tadi saya ngobrol-ngobrol itu loh ya. Kenapa kok Bapak nggak kok ringan betul dengan adanya begitu goncangan? Pak, mati itu sebuah karunia juga bagi saya untuk saya bertemu kekekalan bersama Allahku. Selesai. Kayak saksi, maka pribadi saksi itu ada beberapa. Saksi itu adalah pribadi yang melihat dan mengalami. Pribadi yang dapat dipercaya. Lalu kemudian pribadi yang berani berbicara. Dan pribadi yang berani tanggung konsekuensi. Saudara, pertanyaan, mengapa kita itu nggak bisa menjadi saksi? Kira-kira alasannya itu ini. Oke ya, itu bukan tugasku. Ngapain tuh Pak hamba Tuhan itu? Ya, biar dia lah yang jadi saksinya. Ngapain majelis? Lalu kemudian yang lain tuh, ya. Apa yang bisa aku saksikan? Loh, orang aku juga nggak bisa. Saya ini menderita terus, Pak. Nah, penderitaan itu pun disaksikan. Saudara ya, bahwa penderitaan di tengah-tengah penderitaan itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu loh. Dan lain sebagainya itu. Ya. Yang ketiga, ia akan kembali. Janji ini dikatakan di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu. Ya, di rumah Bapakku, masih ingat? Banyak tempat tinggal. Jadi jangan takut mati. Caranya saja saudara pilih kalau boleh kayak saya. Ya, mengapa? Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Yesus menyiapkan tempat di sana. Kayak dia tuh bagian umum aja gitu ya kira-kira ya. Ini sebetulnya bahasa simbolis, saudara. Bahwa Yesus ke sana itu memastikan bahwa engkau dan saya memiliki tempat. Kalau saudara masih belum memiliki rumah di bumi, dan pada waktu usaha mencari rumah, membeli rumah itu, kemudian Tuhan panggil duluan, enggak apa-apa. Di sana sudah ada rumah. Tipenya apa, Pak? Menurut saya tipenya di atas 70, saudaranya. Enggak percaya? Duluan aja Bapak ke situ ya. Indah lah pokoknya ya. Saya yakin indah dah. Ya, kalau sudah lebih indah lagi, saya punya 300 meter Pak. Enggak apa-apa. Di surga berbagi dengan sesamanya ya. Jangan egois. Di dunia egois, di surga egois. Wah, susah. Bersatu dalam kekalahan dan murid Yesus tahu jalan ke situ. Artinya apa? Bahkan para murid itu nanti dipancung dan mati. Hanya Yohanes tok itu yang enggak mati martir. Ya. Semua murid Yesus itu mati martir semua. Oke ya, itu enggak apa-apa dia. Enggak masalah. Kenapa? Orang bisa membunuh raga, tapi orang tidak pernah bisa merampas jiwa saya bersama Tuhan. Saudara, tentang Yesus tidak perlu diprediksi. Wah, ini COVID, kemarin itu, sebentar lagi, ini kan kiamat. Ini kemarin tuh Arab Saudi sana tuh dari gersang tiba-tiba ada rumput dan lain sebagainya. Wah, sebentar lagi kiamat. Kenapa susah amat manusia? Takut betul dengan kiamat. Ya. Ini patahan sesar Lembang itu akan terjadi. Kenapa takut? Kalau itu terjadi, so what gitu loh. Oke ya. Tapi juga jangan cari mati. Nah, saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membangkitkan orang mati dalam Kristus, kemudian menghancurkan iblis. Suatu ketika mungkin saya dan saudara tidak mati. Cuman satu syaratnya, Yesus datang lagi. Nah, pada waktu Yesus datang lagi, kalau saya dan saudara belum mati, itu saudara akan diubahkan. Itu, langsung kemudian diangkat. Nah, itu saudara ya. Oke. Kenaikan dan kedatangan kembali, kalau kita lihat ya, Yesus itu saudara, kira-kira itu ada 6 hal itu. Nanti saudara baca di rumah. Itu menegaskan bahwa jangan pernah takut dengan kehidupan ini. Jangan pernah mengeluh terus dengan kehidupan ini. Bersukacitalah bersama Yesus. Karena hari ini, di sini dan kini,
saudara-saudara itu selalu diproteksi sama Yesus, sama saudara dipelihara oleh Kristus. Nanti di sana, saudara dikasih tempat, kurang apa? Jangan takut. Maka penegasan kenaikan Yesus. Yang pertama adalah kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi, dan dia akan datang kembali. Kapan itu? Itu urusan dia. Yang penting itu janjinya. Dan ketika dia kembali, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau masih masak ibu-ibu, bilang, tidak apa-apa. Ya, dan itulah yang terjadi. No worry. Yesus masih ada dan selalu peduli dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, ambil waktu sejenak. Kalau saudara-saudara hari ini masih khawatir dengan hidupmu, saudara masih gelisah mengapa Tuhan saya tidak diberikan kemakmuran, kesuksesan, harta yang banyak. Mari kita merenungkan sejenak. Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya dan tepat pada orangnya. Kalau saudara masih merasa hidup pas-pasan, bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah memberikan engkau kekurangan. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan berkelimpahan, ingatlah baik-baik. Ada sesamamu yang membutuhkan kasih Tuhan. Ulurkanlah tanganmu sedikit saja untuk berbagi rasa dan peduli dengan sesama. Suatu ketika kalau engkau sakit dan divonis oleh dokter tidak lama hidup lagi di dunia ini, jangan gelisah hatimu dan jangan takut, karena engkau akan bersama dengan Kristus dalam kekekalan, dan nanti kita akan bersama-sama dipertemukan oleh Tuhan untuk memuliakannya dalam kekekalan itu.